Oke, sip. Hari ini kita coba tengok kebun. Kita mau konvoy pakai kuda. Sip. Dadah. Ya bro, kita mau tengok kebun. Sip. Kita naik kuda hari ini. Tol kental. Ini kuda woi 2, mantap. Yuk. Habis istirahat. Sebentar lanjut ke kebun kita. Tapi yang naik ke ajam, kawan. Oke, sip. Habis istirahat lanjut kita ke kebun. Sip. Yuk, bis. Akhirnya sampai juga di kebun kita. Sip, mantap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu, senantiasa penuh keberkahan, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Hari ini tanggal 7 Januari ya teman-teman. Kami coba mengontrol tanaman porang kami yang ada di lahan kebun ini satu ya teman-teman. Ini kami coba melihat perkembangannya, kami kontrol keliling ya. Setiap hari kita coba untuk kontrol ya, meskipun tidak rutin lah ya, kadang beberapa hari sekali kita kontrol. Nah hari ini tadi pas kebetulan kami kontrol di lahan kebun di bagian pinggir ini ya, yang pohonnya besar-besar, yang dulu kami tanam dari bibit ukuran setengah kilo. Ada yang 6 on, ada yang 4 on, campur lah pokoknya. Ini kurang lebih waktu itu rata-rata segitu isinya, sekilo isi 2. Nah, ini tadi kami pas lihat di bagian pinggir kok jumpain ada yang KO ya teman-teman. Yang lainnya sih bagus, sehat alhamdulillah. Ini sudah pada mulai muncul kataknya. Ini juga yang tunas pertama sudah ada kataknya. Yang tunas kedua ini yang dari bibit katak super dulu. Jadi ini sudah mau dorman nanti paling 1 bulan lagi ini. Ini kondisinya alhamdulillah yang gede-gede ini aman semuanya. Nah ini tadi pas kami kesini kami lihat ada yang gelelo teman-teman ya, yang sebelah sana bagus. Nah, ini tadi kami lihat yang di sini kok ada yang gelelo, ada yang lemes gitu ya. Nah ternyata kami lihat ada yang tumbang satu ini. Ini belum waktunya dormannya teman-teman. Ini kataknya ini masih baru segini. Nah, ini istilahnya kalau buah itu belum tua teman-teman, belum matang. Kalau baratnya mangga itu ya masih mangga muda, ini masih empuk lah, bisa dilihat ya, empuk gini. Jadi gembuk gitu ya teman-teman. Ternyata tadi kita lihat, saya pikir tadi dorman, ternyata kok batangnya busuk teman-teman. Nah ini ya teman-teman, bisa dilihat bahwasanya tanaman porang itu kita rawat dengan maksimal pun masih saja kecolongan kita terkena jamur teman-teman. Karena ya namanya kita nyepray gitu ya, nyemprot tanaman porang, mungkin tidak semua terkena fungi yang kita semprotkan, yang kita spraykan. Akhirnya begini jadinya, ada yang korban tumbang satu ini. Nah rata-rata jamur itu munculnya di pangkal batang ya teman-teman. Makanya usahakan setiap kali teman-teman melakukan penanganan pengendalian fungi khususnya di tanaman porang itu, usahakan untuk waktu nyepraynya itu tidak hanya di daun ya, tidak hanya di atas gini, tapi usahakan fokus maksimalnya di bagian pangkal batang yang
bersinggungan dengan tanah ya teman-teman, tanah. Nah ini bisa dilihat, jadi saya coba korek-korek gini, ini dagingnya ini sudah melonyok-melonyok gini. Nah ini sudah berlendir gini teman-teman ya. Oh sudah berlendir. Nah ini membusuk ini. Nah ini nanti biasanya selanjutnya dia akan ditumbuhin selain jamur, binatang teman-teman. Mulai binatangnya nanti akan masuk. Nih seperti ini, dia dagingnya jadi melonyok istilahnya gini. Nah, melonyok. Nah kali ini yang sudah melonyok, benar-benar melonyok ini teman-teman, sudah tumbang dia. Nah ini kan tadi kok alhamdulillah ketahuan, jadi ketahuan kondisinya baru rusak sekitar ya baru 20% lah ini dari total batangnya. Nah ini coba akan kami bersihkan yang busuk ini, terus kemudian akan kami kasih fungisida. Jadi ya harus intensif kita menjaga ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau melakukan penyemprotan, penyepraian itu usahakan selain di daunnya gini, juga di batang-batangnya ini, khususnya di pangkal batang yang bersentuhan dengan tanah, areal tanah. Itu biasanya yang tempat rawan muncul jamur teman-teman. Ya. Jadi gini, nah ini biasanya nanti setelah ini kita tabur furadan untuk mengantisipasi binatang-binatang yang senang dengan pembusukan, pelapuan dari batang utamanya tanaman porang kita ini. Karena kalau tidak kita kasih furadan, nanti setelah busuk, kalau jamurnya berhenti dia aman, tapi kalau dia nggak berhenti, binatang yang lain ini mulai masuk. Kalau di sini namanya kayak binatang gajah-gajahan apa, terus ada kaki seribu, itu mulai masuk dia. Binatang yang kecil-kecil juga itu, dia mulai membuat sarang di sini. Dia senang hidup di sini sehingga makin lama gerogoti terus dari jamurnya dan binatang itu, akhirnya tumbang. Nah, ini ya teman-teman, ini sedikit tips yang kami bagikan. Ini nanti setelah ini kami tabur furadan. Oke ya teman-teman, nanti setelah beberapa hari ke depan kita akan coba lihat kondisi tanaman porang yang kita kasih treatment ini ya, pengobatan jamur ini. Nah, nanti kita lihat. Ini ya, yang sebelah sini kecil, yang sebelah sini kecil, nah yang sini yang agak tinggi, ini yang kita aplikasi. Nah, nanti yang kering ini akan saya biarkan di sini untuk seminggu ke depan, nanti teman-teman biar tahu ini yang di pohon ini yang kita aplikasikan. Alhamdulillah kalau yang lain aman ya teman-teman, tapi tetap kita harus melakukan pengontrolan rutin, jadi supaya jangan sampai kecolongan tanaman porang kita pada tumbang. Ini furadanya, furadanya tinggal sedikit tadi, kita kasihkan saja. Ini furadan. Ini termasuk salah satu cara juga ya teman-teman untuk mengendalikan jamur di pangkal-pangkal batangnya tanaman porang kita yang besar. Nah ini batangnya harus kita semprot kayak gitu, kita kenakan batangnya bagian bawah sampai istilahnya bagian batang-batangnya itu terkena ini cairan fungisida yang sudah kita aduk ya, sudah kita siapkan. Nah kayak gini teman-teman, nah kita semprot, nah kayak gitu. Nah, di batangnya kita semprot, kita kocor lah istilahnya, kita kenakan di pas pangkal-pangkal batangnya. Selain itu biasanya kita juga spray, cuma kalau yang spray itu kan rata-rata dia kena di bagian atas, kemudian di bagian batang-batang. Ya semprot mas, bagian pangkal batangnya. Kalau yang kita spray itu biasanya di bagian bawah-bawahnya tidak kena, karena rata-rata kita nyepray kan daun dan batang-batang atasnya, yang batang bawah itu jarang terkena. Ya
kita lakukan antisipasi lah ini teman-teman. Lebih baik kita menjaga ya, kita mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah kena batangnya roboh itu seperti ini teman-teman akhirnya. KO ini untung yang satu batang kedua ini masih aman, dia tadi baru terkena tadi sekitar 20% saja yang batang utamanya, tapi insya Allah masih aman. Ini yang batang yang roboh tadi. Jadi kita lakukan pengocoran, kita kenakan pangkal batangnya. Kayak gitu ya teman-teman. Pangkalnya kita semprot, yang agak besar kita kasih agak banyak teman-teman, kalau yang kecil gitu nggak apa-apa, kita kasih sedikit. Sip. Gitu ya teman-teman, pangkalnya kita kasih agak banyak dikit Mas Berat. Oke ya teman-teman, gitu ya caranya. Ini salah satu strategi kita untuk mengendalikan jamur supaya tanaman porang kita tidak sampai tumbang gara-gara terkena penyakit, khususnya jamur yang menyerang pangkal batang tanaman porang yang besar-besar. Jadi inilah problematika dalam bercocok tanam porang. Yang kecil-kecil gitu rawan tumbang, tapi tumbangnya dari batang tengah-tengah gitu, bagian pertengahan ke atas. Kemudian daunnya juga gampang terbakar kuning ketika matahari terik. Kalau kita tanam dari yang ukuran besar, dia biasanya gampang kena jamur di bagian pangkal batangnya yang bersentuhan dengan tanah langsung. Jadi kita harus intensif dan maksimal dalam merawat tanaman porang kita, sehingga hasilnya nanti mudah-mudahan ke depan bisa maksimal. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu video dari kami keluarga Exmut. Sedikit cerita yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu kita semuanya. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.